Nah, inilah latar belakangnya yang sudah kita tahu bersama. Ada sekitar 18 orang. Ketika kita semua lagi nyari-nyari mana ya draft omnibus, ketika lagi dibahas pemerintah kan nggak bisa keluar sama sekali tuh. Draft itu kan keluar ketika di tangan DPR. Ternyata lama-lama kita tahu, ternyata ada Satgas Omnibus loh, gitu. Bukan hanya mereka tahu, mereka ikut bikin, gitu. Dan mereka itu terafiliasi bisnis tambang dan energi kotor, afiliasi asosiasi pengusaha, terafiliasi partai, terafiliasi tim sukses Pilpres. Dan celakanya di Omnibus Law ini ada persoalan tambang dan energi. Jadi mereka sebetulnya sedang bikin aturan buat diri mereka sendiri dan diumpetin. Nah, ini curangnya udah keterlaluan gitu. Dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari cuma garong yang diam-diam gitu. Tamu pasti datang dari pintu tertutup, maling masuknya malam-malam dari pintu belakang. Dulu sempat dimarahin Gus Dur yang dia bilang kalian nih LBH nggak ngerti-ngerti. Politik ya dilawan dengan politik jangan dilawan dengan hukum, dan itu saya pegang terus. Pemerintah kan kemudian bilang nggak perlu AMDAL, tapi apa gunanya ada AMDAL kalau kemudian tim uji kelayakan lingkungan hidupnya hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Masyarakat hilang, tadinya kan ada masyarakat terdampak, masyarakat luas, dan kemudian organisasi lingkungan hidup itu menjadi hilang di dalam undang-undang baru. Padahal kita tahu ahli bersertifikat itu bisa sangat tendensius dipilih oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Artinya apa? Itu diskriminatif. Orang kena sanksi pidana bukan karena berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, tetapi karena kemampuan uangnya dia. Jadi orang yang kaya, kira-kira begitu ya kalau saya vulgarkan, akan bebas dari sanksi pidana, sedangkan orang atau perusahaan yang miskin akan kena sanksi pidana, meskipun kesalahan dia lebih kecil. Jadi seolah-olah pemerintah kita mau mengatakan, hai pengusaha, silahkan langgar saja itu aturan mengenai jenis pekerjaan tertentu outsourcing, karena udah nggak ada hukuman. Atau sebetulnya yang mau dikatakan adalah seluruh pekerjaan sekarang bisa di outsourcing. Dan kemudian masalahnya lebih parah lagi, kecukupan kebutuhan konsumsi dan garis miring atau cadangan pemerintah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Nanti keran impor ini mainannya di sini. Pemerintah sedang perlu cadangan pangan dan lain-lain. Jadi sudah diperbolehkan di ayat 1, nanti dikunci lagi di ayat 3. Jadi sulit sekali buat kita nanti mempersoalkan impor. Di undang-undang sebelumnya bagaimana? Di undang-undang sebelumnya impor hanya diperbolehkan apabila tidak ada kecukupan pangan dalam negeri. Di luar itu ilegal. Apa akibatnya? Tentu saja petani akan harus bersaing dengan produk-produk dari luar negeri semakin sempurna, karena nanti petinggi-petinggi Satpam itu adalah bisa mantan perwira tinggi Polri dan TNI. Itu mengerikan sekali gitu. Mereka punya kapasitas yang sangat luar biasa kan, perwira tinggi TNI itu gitu, karena untuk perang. Nah, mereka nanti akan memimpin satpam-satpam di perusahaan. Pasal 57 mengatakan begini kemudian. Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus mendapat pengawalan. Saya itu pahamnya begini, kalau ada aturan, melebihi aturan, ya dihentikan, nggak boleh. Tapi ini hebat, dengan dimensi yang melebihi dimensi dapat pengawalan. Minimal harus bayar bensinnya kan, gitu. Dan lebih dari itu menurut saya, ini membuka kepolisian ditarik-tarik dalam perselisihan dan dalam perusahaan swasta, korporasi. Dan celakanya uang pemerintah yang ditanam di investasi ini tidak menjadi aset negara, tapi menjadi aset dana lembaga. Sehingga nanti tidak akan masuk korupsi. Korupsi itu kan keuangan kerugian negara. Kalau ini lembaga, jadi ini sudah dari awal sudah ada permainan-permainan kata-kata untuk membayangkan bagaimana agar lolos dari jeratan korupsi kalau kejadian gitu. Nah, kita tahu tentang kisah tentang Minerba ya, baru aja disahkan yang revisinya Undang-Undang 3 2020 muncul lagi di Omnibus Law Cipta Kerja. Saya sambil menunggu ini, saya metodenya akan ada beberapa yang saya tunjukkan saja gitu pasalnya, karena menurut saya pasalnya sangat jelas sekali, sudah vulgar apa yang dimaksud, dan tampaknya disinformasi di era digital ini membuat orang itu tidak percaya gitu ya, hanya dengan membuat orang mudah terombang-ambing gitu.
Sudah terombang-ambing meskipun sudah kita kasih tahu. Jadi menurut saya metodenya mungkin baik baca pasal bersama-sama, saya screen capture aja dari pasalnya, dari undang-undangnya. Sorry sebentar. Dan nanti mungkin akan ada, karena permintaan kepada saya memang ada beberapa topik, mungkin seakan-akan ini banyak topik gitu ya, tapi sebetulnya semua ada satu kesatuan, yaitu menunjukkan apa yang akan menimpa rakyat dalam berbagai sektor ketika undang-undang ini segera berlaku. Sekarang kan peraturan pemerintahnya sedang diselesaikan. Dan bisik-bisik tetangga kita tahu sebetulnya ketika undang-undangnya dibuat, PP-nya juga sedang disiapkan. Jadi ini dahsyat ini, undang-undang belum jadi, PP-nya dibuat secara bersamaan. Oke, yang pertama saya mau memunculkan sebuah pasal tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan ini mengatakan sesungguhnya kalau dia kurang dari 5 hektar, setelah penetapan lokasi pengadaan tanah dilakukan, tidak perlu lagi analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Gitu. Juga tidak perlu lagi persyaratan harus sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Dan tidak perlu lagi bahwa harus sesuai dengan persyaratan di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan. Apa maknanya kawan-kawan semua pasti lebih tahu dari saya gitu. Artinya ini betul-betul saya waktu itu kita iseng mengetes gitu ya, bagaimana respon orang melihat pasal ini. Kawan saya langsung dengan bilang, ya kalau gitu nanti dibagi-bagi aja itu. Benar juga gitu, 4,95 hektar kan nggak sampai 5 hektar. Kali 100 ya hampir 500 hektar juga, nggak perlu AMDAL. Undang-Undang Omnibus Law sebetulnya adalah sebuah pemutihan dari berbagai praktek penyimpangan yang selama ini sudah terjadi. Jadi ini legalisasi gitu. Salah satunya adalah praktek perampasan tanah rakyat. Kenapa demikian? Ketika ini adalah digunakan untuk proyek strategis nasional, maka dengan mudahnya tanah kita nanti seakan-akan hak milik itu bukan yang utama lagi, gitu. Dan masalahnya adalah kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana sih pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional itu terjadi. Kenapa? Karena diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau saya dipukul nih, sore ini dipukul, bisa-bisa, ayo sebutkan Asrin, ceritakan. Nggak bisa, karena peraturan pemerintahnya akan mengatur lebih lanjut. Dan ini bukan cuma pada persoalan dan pasal ini. Ini adalah sebuah modus perumusan dari Undang-Undang Omnibus Law, yaitu ketentuan-ketentuan intinya diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi seolah-olah undang-undang ini, aturan ini dibuat bersama wakil rakyat, meskipun kita nggak merasa diwakili, itu lain persoalan gitu ya. Kan teorinya DPR itu wakil rakyat. Dan harusnya terbuka, harusnya pakai rapat dengar pendapat umum dan lain-lain. Tapi pada akhirnya semua itu diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang diatur dalam peraturan pemerintah itu adalah hal-hal penting yang tidak bisa kita temukan jejaknya di undang-undang. Jadi bukan cuma hal-hal yang mengatur lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kita nggak tahu nanti bagaimana itu. Kemudian ini sudah banyak sekali soal penurunan standar lingkungan hidup. Pemerintah kan kemudian bilang nggak perlu AMDAL. Tapi apa gunanya ada AMDAL kalau kemudian tim uji kelayakan lingkungan hidupnya hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Masyarakat hilang. Tadinya kan ada masyarakat terdampak, masyarakat luas, dan kemudian organisasi lingkungan hidup itu menjadi hilang di dalam undang-undang baru. Padahal kita tahu ahli bersertifikat itu bisa sangat tendensius dipilih oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang kira-kira akan menyetujui apa rencana-rencana yang sudah dibuat. Dan ini kan yang kita lihat dalam kasus Kendeng misalnya, ada ahli dari sebuah universitas melawan ahli dari universitas yang lain yang pendapatnya berbeda padahal ngakunya sama-sama ahli gitu. Nah, masalahnya lagi sama seperti tadi, untuk menunjukkan apa yang saya katakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi lagi-lagi sampai sejauh apa kira-kira
penurunan standar lingkungan hidup ini bisa terjadi, kita nggak tahu. Sampai dibuat PP-nya. Jadi ada seberapa parah dia, ya kita lihat nanti di peraturan pemerintah. Dan ini juga tidak ada kepastian hukum karena peraturan pemerintah kan bisa berganti dengan sangat mudah begitu pemerintahnya ganti. Nah, kita juga tahu bahwa sanksi pidana menjadi pilihan kedua setelah sanksi administratif. Dan celakanya lagi-lagi sanksi administratif, denda ya, bukan cuma sanksi administratif. Kawan saya mengatakan begini, kalau sanksi administratifnya dicabut izin usahanya ya lumayan juga gitu ya, lebih takut. Tapi ini denda, dan denda itu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah lagi-lagi. Nah, jadi kira-kira begini contoh, ada perusahaan batik rumahan, kemudian dia mencemari, ketika dia melakukan pencemaran, dia kena denda kan, dia nggak mampu bayar. Dan kemudian ada misalnya melakukan pencemaran. Tentu saja pencemaran yang dilakukan Freeport dengan perusahaan batik rumahan, ya pasti lebih parah Freeport kalau dia melakukan itu. Tapi karena Freeport perusahaan besar, mampu bayar, maka dia tidak akan, dia cuma kena denda saja. Sedangkan si perusahaan pabrik batik rumahan ini karena tidak punya modal, dia kena pidana. Artinya apa? Itu diskriminatif. Orang kena sanksi pidana bukan karena berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, tetapi karena kemampuan uangnya dia. Jadi orang yang kaya, kira-kira begitu ya kalau saya vulgarkan, akan bebas dari sanksi pidana, sedangkan orang atau perusahaan yang miskin akan kena sanksi pidana, meskipun kesalahan dia lebih kecil. Nah, Omnibus Law juga sebetulnya sebuah penuntasan skenario. Saya ambil dua contoh, satu di Undang-Undang Perburuhan. Kita tahu bahwa ada 3 paket Undang-Undang Perburuhan, ada di Letter of Intent tahun-tahun 2000-an gitu, yang jelas sekali mengatakan preserving flexible labor market, melayani untuk memenuhi pasar kerja yang lentur. Kenapa begitu? Sebelum Undang-Undang 13 2003, kontrak itu pertama kali ada aturannya di Indonesia pada peraturan pemerintah 881. Itu pun judulnya tentang pengupahan, kan nggak nyambung. PP pengupahan tiba-tiba nyelipin tentang hubungan kerja, yaitu kontrak. Dan kita selalu bisa ribut mengatakan nggak ada dasar undang-undangnya. Tetapi di Undang-Undang 13 2003, kontrak, subkontrak, dan outsourcing menjadi legal. Dan kita tahu tadi juga sudah disebutkan, ini sebetulnya mau menyesuaikan diri dengan model global supply chain, di mana industri membagi-bagi produksinya menjadi sebuah rantai, masing-masing dikerjakan kecil-kecil. PT Suzuki Asama dulu, klien LBH Jakarta di Kerawang, mengerjakan hanya rem Suzuki, badannya di tempat lain, stangnya di tempat lain, bannya di tempat lain. Nah, jadi setelah sebelum 2003 kita bisa mengatakan outsourcing ilegal, kontrak posisinya lemah, sejak Undang-Undang 13 2003 tidak bisa, itu jadi legal. Nah, tetapi tidak cukup dengan itu, Omnibus Law kemudian menghilangkan batas waktu kontrak. Tadinya kan 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 2 tahun sehingga maksimal 5 tahun, dan ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang bisa dikontrak, ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang bisa di-outsourcing. Yang di-outsourcing itu adalah bukan yang pekerjaan inti dan tidak akan mengganggu industri, tidak akan mengganggu produksi kalau dia di-outsourcing. Dan kalau aturan itu dilanggar perusahaan, dilanggar pengusaha, maka ada ancaman otomatis mengubah hubungan kerja dari perusahaan alidaya ke perusahaan pemberi kerja. Nah, Omnibus Law menghilangkan itu. Paling lama 3 tahun hilang, sehingga ada peluang kontrak menjadi tidak terbatas atau setidaknya lebih lama dari sekarang, dan juga hilang itu ancaman kalau ketentuan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing dilanggar, perusahaan hubungan kerjanya berubah, itu hilang. Jadi seolah-olah pemerintah kita mau mengatakan, hai pengusaha, silahkan langgar saja itu aturan mengenai jenis pekerjaan tertentu outsourcing, karena udah nggak ada hukuman. Atau sebetulnya yang mau dikatakan adalah seluruh pekerjaan sekarang bisa di-outsourcing. Nah, tentu saja daya tawar pekerja itu kemudian menjadi lebih rendah terhadap masa kontrak, gara-gara tidak ada ketentuan paling lama tadi.
Tapi yang lebih bahaya lagi sesungguhnya ada pasal yang menyelipkan satu ayat tentang syarat berhentinya pekerjaan, yaitu jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tertentu itu didasarkan pada perjanjian kerja. Kita tahu bahwa perjanjian kerja itu dibuat ketika awal masuk kerja. Coba kita bayangkan ada pengusaha menawarkan suatu kondisi, kamu mau nggak digaji 3 juta? Nggak mau Pak, saya mau digaji 6 juta. Kira-kira dia diterima kerja nggak? Pasti nggak akan diterima kerja. Artinya perjanjian kerja, ketika suatu undang-undang mengatakan didasarkan pada perjanjian kerja, itu sama saja mengatakan berdasarkan maunya pengusaha, karena daya tawarnya sangat rendah. Daya tawar buruh sangat rendah. Ada yang lain lagi yang mengatakan, ini yang tadi yang menambahkan, ada frase perjanjian kerja berakhir apabila selesainya suatu pekerjaan tertentu. Undang-Undang 13 tidak ada ini. Ini sebetulnya punya dua wajah, yaitu kontrak bisa diputus ketika masih dalam kontrak, alasannya pekerjaan menurut saya udah selesai, gitu. Dan sedangkan pada zaman dahulu, kalau pengusaha memutuskan kontrak di tengah jalan dengan alasan apapun, termasuk pekerjaan sudah selesai, dia harus ganti rugi dan sebaliknya. Atau yang kemungkinan yang lain, sejak awal hubungan kerja dapat diatur sangat pendek. Kenapa? Dalihnya, oh kamu kan bekerja di sini hanya selama hari raya keagamaan ini ya, misalnya hanya selama Natal sampai Tahun Baru, atau hanya selama puasa hingga Lebaran, Idul Fitri, gitu. Dengan dalih itu, maka kontrak dia bisa hanya menjadi sangat musiman, menjadi 2 bulan. Misalnya teller bank, mungkin saja itu nanti ditawarin, kamu karena lagi situasi mau tutup buku, kamu menjadi pekerja menjadi teller bank, tapi hanya 2 bulan atau sebulan ketika bank lagi tutup buku tahunan. Selesai, nggak ada kepastian kerja, hanya sebulan. Dan dia akan terus-terusan begitu, sebulan. Nah, tentu saja outsourcing akan meluas karena ketentuan dalam pasal 64 dan 65 dihapus, Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus. Tadi saya sudah cerita sedikit sebetulnya mengenai ini. Ketentuan yang tersisa itu hanya didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, yang lainnya hilang. Ya, tadi ini sudah. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga, jenis yang ketiga, yaitu mengenai pangan. Pasal 30 diubah sehingga bunyinya, kecukupan kebutuhan konsumsi dan garis miring cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Meskipun ada embel-embel dengan tetap melindungi kepentingan petani, tapi apalah artinya itu dibandingin ayat 2-nya yang mengatakan impor komoditas pertanian dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan. Ini tadi yang dijelaskan sebelumnya. Dan kemudian masalahnya lebih parah lagi, kecukupan kebutuhan konsumsi dan garis miring atau cadangan pemerintah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Nanti keran impor ini mainannya di sini. Pemerintah sedang perlu cadangan pangan dan lain-lain. Jadi sudah diperbolehkan di ayat 1, nanti dikunci lagi di ayat 3. Jadi sulit sekali buat kita nanti mempersoalkan impor. Di undang-undang sebelumnya bagaimana? Di undang-undang sebelumnya impor hanya diperbolehkan apabila tidak ada kecukupan pangan dalam negeri. Di luar itu ilegal. Apa akibatnya? Tentu saja petani akan harus bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, dan celakanya Indonesia kan kita terkenal dengan ekonomi biaya tinggi, mendatangkan jeruk dari Pontianak itu sangat mahal, dan celakanya yang memungli juga bukan maunya petani gitu. Yang memungli siapa ya? Banyak oknum-oknum aparat berseragam di semua titik dan yang tidak berseragam. Dan yang menanggung lagi nanti petani lagi. Nah, di luar itu banyak yang tidak mengenali, tidak membaca bahwa ada potensi korupsi atau abuse of power. Mungkin pasalnya sudah ganti tapi isinya masih ada, saya ingat betul. Jadi polisi itu nanti akan memberikan perizinan berusaha. Dulu dia hanya ngasih izin operasional. Kepada siapa? Jasa pengamanan. Selain memberikan izin usaha jasa pengamanan,
Polisi juga yang memberikan petunjuk, mendidik, melatih, dan mengawasi. Polisi khusus dan petugas mengamankan swakarsa. Jangan bayangkan nanti ada buruh, petani, masyarakat adat, juga perusahaannya ini perusahaan begitu ya, yang pekerjanya mungkin 120. Bayangkan yang memiliki HPH, HGU, yang ratusan hektar, yang pasti satpamnya juga banyak gitu. Nah, ketika mereka nanti menyerang masyarakat yang selama ini sudah terjadi, akan sulit karena ada konflik kepentingan antara polisi dengan mereka gitu, dan dengan peraturan kepolisian semakin sempurna karena nanti petinggi-petinggi satpam itu adalah bisa mantan perwira tinggi Polri dan TNI. Itu mengerikan sekali gitu. Mereka punya kapasitas yang sangat luar biasa kan, perwira tinggi TNI itu gitu, karena untuk perang. Nah, mereka nanti akan memimpin satpam-satpam di perusahaan. Pasal 57 mengatakan begini kemudian. Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus mendapat pengawalan. Saya itu pahamnya begini, kalau ada aturan, melebihi aturan, ya dihentikan, nggak boleh. Tapi ini hebat, dengan dimensi yang melebihi dimensi dapat pengawalan. Minimal harus bayar bensinnya kan, gitu. Dan lebih dari itu menurut saya, ini membuka kepolisian ditarik-tarik dalam perselisihan dan dalam perusahaan swasta, korporasi, karena yang kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat itu kan sangat mungkin juga adalah kendaraan dari perusahaan swasta. Jadi semakin kabur Kepolisian Republik Indonesia ini menjaga keamanan dan ketertiban atau mengamankan atau ikut dalam industri dan korporasi. Nah, potensi korupsi yang lain adalah, ini saya ambilkan dari dosen ilmu yang mengatakan di situ nanti akan ada pembentukan lembaga baru, yaitu Lembaga Pengelola Investasi. Kewenangannya sangat besar, dengan tugas utama mengelola modal minimal 15 triliun, dapat nambah modal lagi jika modalnya berkurang, dan celakanya uang pemerintah yang ditanam di investasi ini tidak menjadi aset negara, tapi menjadi aset dana lembaga. Sehingga nanti tidak akan masuk korupsi. Korupsi itu kan keuangan kerugian negara. Kalau ini lembaga, jadi ini sudah dari awal sudah ada permainan-permainan kata-kata untuk membayangkan bagaimana agar lolos dari jeratan korupsi kalau kejadian gitu. Ini ya saya tadi. Oke. Kembali yang represif, saya mau melihat saja karena gerakan masyarakat sangat banyak yang mengalami kriminalisasi. Lihatlah ini, ada banyak sekali pengukuhan dari wewenang-wewenang polisi saat ini. Misalnya mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Apa itu? Jangan tanya saya, karena pasalnya nggak jelas. Artinya bisa apa saja. Memeriksa kawan-kawan yang mau aksi, diperiksa pemeriksaan khusus nih dalam rangka pencegahan. Untuk memeriksa Anda dibawa ke kantor polisi dulu, nggak jadi aksi, seperti yang kita alami dalam aksi-aksi Omnibus Law. Kemudian polisi juga punya wewenang banyak sekali. Ini tadi yang saya katakan, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa. Kita masih ingat trauma dulu ya, kukuhkan lagi di dalam Omnibus Law. Gitu. Jadi ini sebetulnya dan menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Jadi Sipong mengingatkan orde baru, yaitu orde pembangunanisme itu membutuhkan stabilitas gitu ya, artinya tidak boleh ada kebebasan berpendapat, tidak boleh ada masyarakat yang memperjuangkan haknya, dan stabilitas itu diperlukan. Nah, kita tahu tentang kisah tentang Minerba, ya baru aja disahkan yang revisinya Undang-Undang 3 2020, muncul lagi di Omnibus Law Cipta Kerja. Pasal 128 di dalam undang-undang yang lama ada iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data informasi. Di Undang-Undang 3 2020 iuran eksplorasi hilang,
Di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja masih belum puas. Royalti dapat 0% bagi perusahaan tambang batu bara yang memberikan nilai tambah. Nilai tambah bagaimana? Tolong jangan tanya saya nggak tahu, karena akan ditentukan kemudian melalui peraturan pemerintah lagi-lagi. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Sebagai penutup, saya mau menunjukkan hasil kerja dari teman-teman Bersihkan Indonesia. Inilah latar belakangnya yang sudah kita tahu bersama. Ada sekitar 18 orang. Ketika kita semua lagi nyari-nyari mana ya draft omnibus, ketika lagi dibahas pemerintah kan nggak bisa keluar sama sekali tuh. Draft itu kan keluar ketika di tangan DPR. Ternyata lama-lama kita tahu, ternyata ada Satgas Omnibus loh gitu. Bukan hanya mereka tahu, mereka ikut bikin gitu, dan mereka itu terafiliasi bisnis tambang dan energi kotor, afiliasi asosiasi pengusaha, terafiliasi partai, terafiliasi tim sukses Pilpres, dan celakanya di Omnibus Law ini ada persoalan tambang dan energi. Jadi mereka sebetulnya sedang bikin aturan buat diri mereka sendiri dan diumpetin. Nah, ini curangnya udah keterlaluan gitu, dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari cuma garong yang diam-diam gitu. Tamu pasti datang dari pintu tertutup, maling masuknya malam-malam dari pintu belakang. Terima kasih, selamat siang. Teman, pertanyaannya cadas gitu ya, bukan pertanyaan sebetulnya tapi memberikan inspirasi buat kita. Kita udah pernah punya undang-undang referendum sangat kecil dan dicabut juga gitu. Tapi kalau ditanya mungkin persoalan politik dan tidak mungkin, saya senang banget gitu ya, dulu sempat dimarahin Gus Dur yang dia bilang kalian nih LBH nggak ngerti-ngerti. Politik ya dilawan dengan politik, politik jangan dilawan dengan hukum, dan itu saya pegang terus gitu. Omnibus Law sebetulnya adalah pengejawantahan wajah dari politik busuk, jadi ya jangan dilawan dengan judicial review gitu. Nah, kalau kita mau membuat, kalau kita merasa sudah cukup kuat konsolidasinya, kita bisa mengajukan referendum independen misalnya ya. Kalau kita bisa mendapatkan 5 juta suara gitu, menurut saya itu akan menakutkan rezim gitu. Tapi kalau kita cuma bisa dapat 100.000 ya jangan bikin referendum independen, nanti malah diketawain, malah ketahuan ketaker kita nggak solid. Begitu juga dengan tadi, saya sih sepakat saja dengan membangun kekuatan politik. Tapi sebelum ke situ, mungkin ada banyak juga yang bisa dilakukan paralel gitu. Dari Dewan Rakyat kan seharusnya bisa saja menjadi, dia tidak harus berupa partai politik yang solid seperti bayangan pemerintah saat ini. Partai politik ada syarat-syarat ya di undang-undang politik gitu. Tapi suara bersama dengan agenda-agenda bersama dan membawa kekuatan politik. Selama kita belum memiliki ikut dalam politik secara sungguh-sungguh, kita bisa menjadi melakukan membayangi pemerintahan gitu. Ini bukan ide saya sama sekali. Membayangi pemerintahan, misalnya kalau mereka punya kebijakan ekonomi, kita juga punya kebijakan ekonomi, dan kalau kita cukup kuat, lagi-lagi kita akan bisa mempengaruhi pemerintahan dengan berbagai cara, pembangkangan sipil, mogok, boykot, tanpa perlu punya partai politik. Nah, tentu saja sampai ke sana harus ada gerakan sosial yang besar dan kuat. Nah, saya sebetulnya ingin mengajak kita melakukan tes yang paling sederhana adalah, paling dekat, melakukan pembangkangan sipil terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Kita anggap Undang-Undang 11 2020, dan saya mau menganggap Undang-Undang 11 2020 itu tidak ada. Dia hanya ada ketika kita mau kritik. Tapi kalau kita mau menerapkan itu, saya akan terus mengutip undang-undang yang lama, dan dia tidak ada. Mari kita tes, bisa nggak kita merontokkan legitimasi sosial dari Undang-Undang Omnibus Law dengan melakukan pembangkangan sipil terhadap undang-undang ini. Terima kasih. Pertama, menurut saya ada dua jalur. Satu jalur ke negara, satu lagi jalur yang independen. Yang saat jalur ke negara itu biasanya ya kita advokasi, artinya syaratnya harus ada dokumentasi yang detail, sehingga kita bisa menunjukkan kengawuran mereka gitu. Dan sebetulnya kan Orde Baru juga ditumbangkan dengan dokumentasi ini ya. Memang mungkin dia tidak akan sebulan 2 bulan. Saya juga merasa sebetulnya ada perbedaan, saya merasakan ada perbedaan penanganan kepolisian terhadap aksi mahasiswa, khususnya mungkin di Jakarta dan Jawa gitu ya, mungkin di Ternate, di mana itu lebih tetap represif ya, yang jauh dari kekuasaan. Tapi setidaknya di beberapa tempat itu berubah setelah serangan bertubi-tubi diluncurkan kepada polisi kalau mereka melakukan kriminalisasi, menghambat kebebasan berpendapat dan lain-lain gitu.
meskipun tentu saja masih banyak di tempat lain saya bilang tadi. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mendokumentasi dengan baik, dengan video bahkan disebarkan gak hanya di Indonesia tapi di luar negeri gitu ya, itu lama-lama juga aparat juga akan mikir, karena bagaimanapun mereka masih punya kerjasama internasional, masih dapat donor dari Australia, Amerika dan lain-lain gitu. Dan masih perlu citra di komunitas internasional. Nah, tapi di jalur yang mandirinya, saya sebetulnya nggak pernah melakukan, dan saya justru belajar dari masyarakat, petani, masyarakat adat. Mereka biasanya punya garda sendiri, garda itu punya pengamanan sendiri, mereka punya mekanisme keamanan, membuat pagar manusia, macam-macam taktik, piket, ronda gitu ya, dan pada akhirnya berhasil juga memagari komunitasnya dari serangan-serangan kepolisian. Cara-caranya pasti teman-teman lebih jago dari saya. Terima kasih.